Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nursyahara dengan NIM 2818869, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT yang diampu oleh Ibu Della Amrina Yusra, MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan materi yang saya ambil yaitu materi aljabar. Sebelum kita masuk ke contoh aljabar dalam kehidupan sehari-hari, kita harus ketahui dulu apa itu aljabar. Aljabar atau algebra merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang sangat luas cakupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari matematika dan aturan yang memanipulasi simbol. Dan aljabar juga dapat mempermudah dalam memecahkan masalah-masalah. Unsur-unsur yang ada di dalam aljabar, yang pertama itu suku, yang kedua itu konstanta, yang ketiga koefisien, dan yang keempat itu variabel. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penerapan aljabar bagi ibu rumah tangga. Manfaat aplikasi aljabar di dalam rumah tangga adalah untuk memanajemen uang gaji, uang saku anak, uang sekolah anak, dan sebagainya. Contoh memanajemen uang dalam rumah tangga sebagai berikut. Contohnya, seorang ibu setiap bulan mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah, kemudian ditambah oleh suaminya sebesar 4 juta rupiah. Dibutuhkan 1 juta rupiah untuk uang belanja per bulan, kemudian uang kesehatan 500.000 rupiah per bulan, dan uang sekolah untuk kedua anaknya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Sang ibu bingung berapa uang saku per orang yang harus ia berikan kepada kedua anaknya tiap minggu, tetapi uang per bulannya harus masih tersisa 1 juta rupiah untuk ditabung. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan permasalahan ibu tersebut dengan menggunakan aljabar. Berikut cara mengerjakannya menggunakan aljabar. Kita anggap uang saku anak per minggu itu adalah X. Yang pertama, kita jumlahkan uang ibu yaitu 2 juta rupiah ditambah uang ayah 4 juta rupiah, kemudian dikurangkan dengan uang yang dibutuhkan untuk belanja yang senilai 1 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah itu yang harus disisa setiap bulannya, kemudian ditambah 500.000 untuk uang kesehatan, ditambah 3 juta rupiah untuk uang sekolah anak, ditambah 4 dikali 2X. Kemudian hasilnya 6 juta dikurang 1 juta sama dengan 4.500.000 ditambah 8X. Kemudian sama dengan 5 juta dikurang 4.500.000 sama dengan 8X. Kenapa dikurang 4.500.000? Karena dia berpindah ruas, jadi hasil yang positif berubah jadi negatif. Sedangkan 8X itu tidak berpindah ruas, jadi hasilnya itu tetap positif, yaitu 8X. Kemudian didapatkan hasil yaitu 500 sama dengan 8X. Untuk mencari nilai X-nya yaitu 500 dibagi 8, itu hasilnya 62.500. Jadi nilai X-nya yaitu 62.500. Pasti nanti akan ada pertanyaan kenapa 4 dikali 2X? Karena 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Dan 2X itu adalah uang saku kedua anaknya. Jadi uang saku untuk per orang anaknya yaitu 62.500. Cukup simpel bukan jika menggunakan aljabar? Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu penerapan aljabar bagi para pedagang. Aljabar dapat membantu pedagang dalam menghitung besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diperolehnya.
dan dapat menentukan besar modal yang dibutuhkan. Contoh penerapan aljabar bagi para pedagang sebagai berikut. Contohnya, ada seorang pedagang bakso ikan yang membeli 5 kg ikan giling seharga 60.000. Dengan 5 kg ikan giling tersebut dapat dibuat 10 buah bakso ikan yang besar. Pedagang itu ingin laba tiap bakso ikan tersebut sebesar Rp2.000. Maka, berapa harga jualnya? Jika pedagang tersebut pandai dalam matematika, maka akan mudah dalam mengerjakannya. Berikut cara mengerjakannya menggunakan aljabar. Kita anggap harga jual bakso ikan itu sebagai X. Maka diperoleh X sama dengan 60.000 dibagi 10 ditambah 2.000. Didapatkanlah hasil yaitu 6.000 ditambah 2.000. Kemudian diperoleh hasil X-nya yaitu 8.000. Jadi, harga jual yang bisa diterapkan agar laba bakso ikan tersebut Rp2.000 yaitu sebesar Rp8.000. Sangat mudah bukan jika kita pandai di dalam matematika, apalagi jika kita pandai di dalam mempelajari pembelajaran aljabar ini. Itu sangat mempermudah kita di dalam jika kita berdagang atau nanti jika kita menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu sangat mempermudahkan kita dalam menghitung perekonomian kita. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.